Ibu. Iya, nak. Halo, Bu. Ayo duduk. Nama kamu siapa? Nama saya Al, Bu. Dari Oke. kelas 9. Kamu sudah kelas 9 ya? Kamu dari mana sih? Saya dari kelas teman, Bu, untuk minjam beberapa buku. Kamu dari kelas teman kamu. Oke. Memangnya guru mata pelajaran kamu nggak masuk? Nggak masuk, Bu. Oke, makanya kamu dari kelas teman kamu ya? Kan setahu ibu sebentar lagi kelas 9 akan menghadapi ujian akhir semester. Bu. Kamu sudah mempersiapkan diri nggak? Saya udah persiapin diri dari seminggu yang lalu sih, Bu. Kamu sudah mempersiapkan diri, bagus banget. Dan kalau ibu lihat kamu dari kelas teman kamu untuk meminjam buku pelajaran ya, Iya, Bu. itu tandanya kamu persiapan kamu sudah semakin mateng nih. Iya, Bu. Iya, Bu. Saya udah persiapin diri, tapi ketika akan ujian, saya langsung merasa cemas, Bu. Oke, jadi ketika akan ujian perasaan cemas kamu timbul ya. Iya, Bu. Ibu paham sih kalau kamu memiliki perasaan seperti itu. Perasaan seperti itu wajar dimiliki oleh semua orang. Namun hal tersebut menjadi hal yang tidak baik ketika perasaan itu mengganggu kamu. Ketika perasaan tersebut sudah mengganggu pikiran kamu, itu yang menjadi tidak baik ya. Memangnya kalau boleh ibu tahu sejak kapan sih kamu memiliki kecemasan akan menghadapi ujian? Sejak kelas 6 SD, Bu. Saat itu ada soal ujian yang nggak saya jawab dan hasil ujian saya kurang bagus, Bu. Makanya saya mengalami trauma, Bu. Jadi pada kelas 6 SD kamu melaksanakan ujian, namun ternyata ada pelajaran yang tertinggal sehingga ribut pelajaran. Jadi pada saat kamu kelas 6 SD, kamu melakukan ujian, namun ternyata ada mata pelajaran yang tertinggal, sehingga kamu tidak dapat menjawab soalnya, dan itu berpengaruh pada hasil ujian kamu. Nah, sampai saat ini, sekarang ini kamu menjadi trauma ya, ketika akan menghadapi ujian. Kecemasan-kecemasan tersebut selalu timbul, betul seperti itu? Betul banget, Bu. Nah kalau begitu, ibu menyarankan kamu kalau kamu punya waktu kosong, kamu dapat datang ke ruangan ibu. Kamu tahu kan ruang BK di mana? Tahu banget. Oke, jadi kalau kamu punya waktu kosong, misalnya nih guru kamu nggak masuk atau bel istirahat, kamu dapat bertemu dengan ibu, kamu datang ke ruangan ibu, dan kita akan melakukan konseling. Oke, tujuan kita melakukan konseling nanti itu untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang kamu rasakan saat ini. Tentunya kamu tidak ingin kan terus-terusan berada dalam situasi seperti ini. Kamu tidak ingin memiliki kecemasan seperti ini selamanya. Kamu ingin berubah kan? Saya ingin berubah, Bu. Oke, jadi kalau begitu ibu tunggu kamu di ruangan BK. Kamu dapat datang ke sana dan kita akan melakukan konseling. Kamu nggak usah takut untuk datang ke sana ya. Baik, Bu. Sepertinya jam pergantian pelajaran sudah masuk. Kamu dapat kembali ke kelas kamu. Ibu tunggu kamu kalau kamu sudah siap untuk datang ke ruang BK dan bertemu dengan ibu. Baik, Bu. Iya. Kalau gitu, saya kembali ke kelas dulu ya, Bu. Iya, Kasih tawarannya, Bu. iya Nek. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Sini masuk Nak. Ayo duduk. Iya, Bu. Kamu MA kan dari kelas 9G? Iya, betul, Bu. Sepertinya kalau ibu lihat kamu sudah siap ya untuk menghadapi ujian 2 pekan yang akan datang. Iya, Bu. Saya sudah siap. Kamu sudah siap kan? Kamu dari mana sih? Saya dari perpustakaan, Bu, untuk merangkum materi yang akan saya pelajari nanti. Kamu dari perpustakaan. Memangnya guru mata pelajaran kamu nggak hadir ya hari ini? Ya, Bu, kebetulan Bu Nur Hayati lagi izin, katanya ada pelatihan di luar. Oh, lagi izin ya, makanya kamu menyempatkan diri untuk ke perpustakaan. Karena kan sebentar lagi akan ujian, jadi kamu merangkum beberapa materi yang penting ya. Ya, Bu. Oke.
Sebelumnya Ibu ingin bertanya, ada perlu apa kamu datang ke sini? Saya mau konseling, Bu. Kamu mau konseling. Sebelumnya kamu sudah pernah melakukan sesi konseling ini baik sama Ibu ataupun sama orang lain? Saya belum pernah, Bu. Jadi kamu belum pernah melakukan konseling ya? Iya, Bu. Nah, Ibu juga ingin tanya nih, kamu datang ke sini atas kemauan kamu sendiri atau karena ada yang menyarankan? Saya datang karena kemauan sendiri, Bu. Karena kemauan kamu sendiri, bagus sekali ya. Ibu sangat senang karena kamu sudah memiliki kemauan untuk datang dan memberanikan diri untuk melakukan konseling. Nah, sebelum itu Ibu ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu konseling, karena kamu kan baru pertama kali melakukan sesi konseling ini. Jadi, konseling itu sendiri merupakan sebuah layanan yang akan membantu siswa untuk mencari solusi dari permasalahan yang dia miliki. Nah, Ibu akan membantu kamu sebagai konselor, Ibu akan membantu kamu untuk menemukan jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang akan kamu sampaikan kepada Ibu atau permasalahan yang kamu rasakan saat ini. Apakah kamu sudah mengerti? Iya, Bu, saya udah ngerti, Bu. Oke, jadi kamu sudah mengerti. Nah, di sini Ibu berperan sebagai konselor, di mana Ibu akan membantu kamu untuk mencari jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang kamu miliki. Sedangkan kamu di sini berperan sebagai konseling. Ibu harap kamu dapat berperan aktif dalam sesi konseling ini. Kamu dapat menceritakan atau mengemukakan semua permasalahan yang kamu rasakan agar sesi konseling kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Apakah kamu sudah paham? Ya, Bu, dan insya Allah saya akan berperan aktif di sesi konseling ini. Tapi apakah pembicaraan kita ini akan diketahui oleh orang lain, Bu? Tentu saja pembicaraan yang kita lakukan pada siang hari ini hanya kita berdua yang tahu, karena dalam konseling itu ada namanya asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini merupakan salah satu asas dari konseling. Nah, makanya Ibu bilang cuman kita saja berdua yang akan mengetahui tentang pembicaraan kita pada hari ini. Oh, kalau gitu saya nggak perlu cemas ya, Bu. Iya, betul sekali. Jadi kamu nggak perlu cemas akan diketahui oleh orang lain, teman-teman kamu maupun orang tua kamu sendiri, karena kamu dapat mempercayai Ibu. Ibu tidak akan menceritakan permasalahan ini kepada orang lain. Oh, baik, Bu. Oke, kamu sudah paham kan? Paham, Bu. Oke, kemudian Ibu ingin bertanya nih, apa sih yang kamu harapkan setelah proses konseling yang akan kita lakukan pada hari ini? Saya harap masalah yang saya hadapi saat ini dapat teratasi dan menemukan jalan keluar yang terbaik untuk diri saya, Bu. Oke, bagus sekali. Jadi, pada konseling kita pada kali ini, kita akan membutuhkan 2-3 sesi konseling atau pertemuan ya, 2-3 kali pertemuan. Di mana setiap satu sesi pertemuan itu kita memerlukan waktu selama 45 menit atau ya 45 menit kita akan melakukan konseling. Apakah kamu bersedia? Iya, Bu, saya bersedia. Oke, jadi kamu sudah bersedia dan kamu juga sudah setuju ya. Baiklah, mari kita mulai saja konseling kita pada hari ini. Bisa kamu ceritakan kepada Ibu apa yang menjadi permasalahan kamu yang saat ini sedang kamu hadapi? Seperti yang Ibu ketahui, ujian semester akan datang. Saya ragu, Bu, akan hasilnya. Oh iya, jadi sebentar lagi kan akan ujian semester. Kemudian kamu merasa ragu nih dengan hasil ujian kamu. Memangnya apa sih yang membuat kamu ragu? Oke, nggak apa-apa. Coba kamu pelan-pelan saja ceritakan kepada Ibu. Ayo, kamu pelan-pelan menjelaskan dan kamu ceritakan permasalahan yang kamu hadapi saat ini apa? Saya selalu merasa cemas, Bu, setiap mikirin tentang ujian. Kamu merasa cemas setiap memikirkan ujian. Memangnya kenapa sih kamu bisa merasa cemas? Saya ragu, Bu, apakah saya bisa menjalani ujian dengan baik dan hasilnya sesuai ekspektasi saya. Jadi kamu selalu berpikir nih, apakah kamu mampu menjawab ujian, mengerjakan ujian dengan baik, begitupun juga dengan hasilnya, apakah hasilnya bagus atau tidak. Seperti itu. Jadi pikiran-pikiran seperti itu yang mengganggu kamu saat ini. Betul, Bu. Betul ya, seperti itu. Oke, tapi bukannya tadi kamu bilang kan ke Ibu kalau kamu dari perpustakaan untuk merangkum beberapa materi, lalu? Iya, Bu, saya udah lakuin, Bu.
Kamu sudah melakukannya kan? Lalu apa yang membuat kamu cemas sedangkan kamu sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelum menjelang ujian. Kamu juga sudah merangkum beberapa materi yang tentunya itu dapat membuat kamu semakin menguasai tentang pelajaran-pelajaran atau soal-soal ujian nanti yang akan kamu hadapi. Iya sih Bu, tapi saya selalu memikirkan hal lain seperti tingkat soal yang berbeda dari apa yang saya pelajari, atau ada materi yang terlewat yang tidak saya pelajari. Oke, jadi kalau menurut Ibu perasaan ragu atau khawatir itu tentu saja dapat dirasakan oleh semua orang. Namun yang menjadi hal buruk itu ketika perasaan yang kamu miliki ini, pikiran-pikiran yang kamu miliki ini mengganggu diri kamu. Itu dapat menimbulkan masalah yang besar kalau seperti itu. Iya Bu, tapi setiap kali saya mikirin soal ujian, saya langsung merasa cemas Bu. Jadi setiap kali kamu merasakan memikirkan tentang ujian, kecemasan kamu kembali muncul, kembali timbul seperti itu ya? Iya Bu. Oke, baik. Tapi Ibu yakin nih kamu bisa overcome dengan perasaan kamu yang kamu miliki saat ini? Saya juga percaya akan hal itu Bu. Iya tentunya, kamu pasti dapat menghilangkan atau meredakan kecemasan kamu, apalagi kecemasan yang kamu miliki ketika akan menjelang ujian. Iya Bu. Jadi kamu merasa cemas nih ketika kamu memikirkan tentang soal-soal yang berbeda yang akan muncul dalam ujian nanti, dan kamu juga merasa takut nih atau cemas memikirkan hasil ujian yang kamu miliki, apakah kamu mendapatkan nilai yang bagus atau nilai yang tidak sesuai dengan harapan kamu. Iya Bu, seperti itulah yang saya rasakan saat ini. Tapi sesulit apapun masalah yang kamu hadapi saat ini, masalah yang kamu miliki saat ini, tentunya pasti akan ada jalan keluarnya. Iya Bu, tapi saya sangat cemas Bu. Nah makanya karena kamu merasa cemas, kita akan melakukan konseling. Nah konseling ini akan membantu kamu untuk menghilangkan perasaan-perasaan cemas yang kamu miliki saat ini. Baik Bu. Kamu merasa sangat cemas ya nak saat ini? Iya Bu, saya ingin sekali menghilangkan rasa cemas ini saat akan menghadapi ujian. Apakah kamu tenang jika perasaan yang kamu miliki, kecemasan yang kamu miliki saat ini hilang? Iya Bu, tapi saya nggak tahu harus ngapain buat menghilangkan rasa cemas ini. Oke, jadi kamu ingin nih menghilangkan perasaan cemas, namun kamu tidak mengetahui bagaimana caranya untuk menghilangkan perasaan cemas yang kamu miliki saat ini, seperti itu? Iya Bu, betul begitu Bu. Kamu merasa tidak yakin dengan diri kamu sendiri, nak? Iya Bu, saya juga ngerasa kecewa dengan diri saya sendiri. Lalu, apakah kamu tahu kenapa kamu bisa secemas itu? Saya juga tidak yakin Bu, apakah ini benar alasannya, tetapi setiap kali ingin menghadapi ujian, saya langsung merasa cemas Bu. Jadi setiap akan melakukan ujian, melaksanakan ujian, kecemasan kamu ini timbul. Kamu merasa cemas, kamu khawatir, tersebut yang mengganggu konsentrasi kamu ya. Iya Bu. Jadi kamu merasa kesal, kamu merasa kecewa dengan diri kamu sendiri ya. Iya Bu, dan itu membuat saya frustasi Bu. Oke, jadi itu hal tersebut membuat diri kamu frustasi, membuat diri kamu terganggu karena kamu memiliki perasaan kecemasan setiap kali akan menghadapi ujian. Iya Bu, saya sangat terganggu akan hal ini. Oke. Saya sudah mencoba untuk merasa tenang ketika ujian akan datang, tapi saya selalu saja cemas dan takut Bu. Oke, jadi kamu cemas, kamu takut, kemudian kamu juga nggak tahu nih harus melakukan apa, seperti itu ya? Seperti itu Bu. Oke, baik. Namun Ibu ingin tanya nih, namun hal tersebut sangat mengganggu kamu dan membuat kamu frustasi kan? Iya Bu. Lalu apakah kamu sudah pernah melakukan cara untuk menghilangkan kecemasan kamu? Saya sudah melakukannya saya sudah melakukannya di ujian-ujian sebelumnya, tapi setiap kali ingin menghadapi ujian itu, rasa cemas saya kembali datang Bu. Oke, jadi kamu sudah berusaha, namun tetap kembali nih kecemasan yang kamu miliki. Jadi dalam artian belum sepenuhnya perasaan cemas kamu hilang atau
mereda ya, seperti itu kan? Ya Bu, saya nggak pernah ngerasa tenang Bu setiap kali berada di ruangan ujian. Ya tentu saja kamu nggak merasa tenang karena kamu kan memiliki kecemasan nih, apalagi ketika akan menjelang ujian. Tentu saja kecemasan yang kamu miliki akan semakin meningkat ketika kamu sudah berada di dalam ruang ujian dibandingkan sebelum kamu masuk di dalam ruang ujian. Nah, Ibu juga ingin bertanya nih, memangnya ada faktor lain kah yang mempengaruhi kamu? Apakah dari pengawasnya, apakah dari teman-teman kamu, atau cuma dari soal-soal ujian dengan kamu mengkhawatirkan hasil ujian kamu yang tidak sesuai dengan harapan kamu? Mungkin cuma karena hasilnya doang sih Bu. Oke, jadi mungkin karena hasilnya saja yang membuat kamu merasa cemas, merasa tidak mampu nih untuk menjawab soal-soalnya. Itu kan dapat mengganggu pikiran kamu, itu mendoktrin pikiran kamu, sehingga kamu tidak konsentrasi untuk mengerjakan soal ujian. Nah, ketika kamu tidak konsentrasi mengerjakan soal ujian, otomatis hasil yang keluar tentunya tidak sesuai dengan yang kamu inginkan, karena bisa saja nih kamu yakin, oh mungkin ini jawaban saya sudah benar, tapi nyatanya tidak, karena pikiran kamu sudah terganggu, sudah terdoktrin dengan hal-hal yang seharusnya tidak kamu pikirkan. Oke, seperti itu ya. Nah, makanya kita akan melakukan konseling agar kita dapat mereduksi atau menghilangkan kecemasan yang kamu miliki saat ini, sehingga kamu tidak perlu lagi cemas dengan hasil ujian yang akan kamu dapatkan. Karena kan kamu juga ini kan 2 pekan yang akan datang akan ujian, kamu sudah mempersiapkan diri lebih jauh-jauh hari kan, dibandingkan dengan yang lain. Ada tuh anak-anak yang baru H-1, H-2 itu baru dia belajar, sedangkan kamu 2 minggu sebelum ujian kamu sudah mempersiapkan diri, dan Ibu rasa itu sudah sangat bagus ya, karena kamu sudah mempersiapkan diri, tentunya sudah jauh lebih banyak materi yang kamu kuasai, yang kamu pahami dibandingkan sebelum beberapa hari kamu mempersiapkan diri, karena itu juga dapat mempengaruhi pikiran kamu. Nah, karena Ibu tuh pernah dengar nih, kalau orang yang belajar misalnya nih 2 hari sebelum ujian itu malah buyar pikirannya, karena ketika kita 2 hari akan ujian, 1 hari akan ujian, itu sebaiknya kita tenang, menenangkan diri sehingga kecemasan kita ini tidak timbul seperti itu. Maka bagusnya itu memang kita mempelajari materi-materi itu jauh-jauh hari sebelum ujian, karena ketika H-2 atau H-1 itu waktunya kita untuk tenang, menenangkan diri, relaksasi agar kita betul-betul siap untuk menghadapi ujian. Seperti itu ya Nak. Betul Bu, tapi kalau dipikir-pikir saya nggak boleh gini terus Bu. Saya akan berusaha mendapatkan jalan keluar yang terbaik untuk diri saya sendiri Bu. Iya, bagus sekali. Tentunya kamu juga kan nggak mau nih berada di situasi yang setiap akan ujian kamu merasa cemas, kamu merasa terganggu. Nah, Ibu senang sekali karena kamu berinisiatif untuk menghilangkan kecemasan-kecemasan yang kamu miliki saat ini. Nah, tentunya Ibu akan membantu kamu. Ibu sebagai konselor akan membantu kamu, membimbing kamu agar kita sama-sama nih mencari solusi dari permasalahan yang kamu miliki saat ini, dan kita akan mendapatkan hasil yang lebih bagus dari sebelumnya. Seperti itu ya? Ya Bu. Oke, jadi kamu sudah siap untuk melakukan konseling? Saya sudah siap Bu, insya Allah. Oke, kamu sudah siap. Tapi sebelum kita melakukan konseling, Ibu akan menjelaskan nih tujuan kita untuk melakukan konseling. Memangnya kamu sudah tahu ya apa tujuan kita melakukan konseling? Kebetulan saya belum tahu Bu. Oke, jadi tujuan kita melakukan konseling pada hari ini, kita akan sama-sama mencari jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang kamu miliki saat ini. Nah, permasalahan kamu kan saat ini kamu nih cemas, kamu ragu, kamu khawatir, perasaan cemas kamu itu timbul meningkat ketika kamu akan menghadapi ujian, kan seperti itu. Nah, makanya kecemasan kamu ini yang akan kita hilangkan, yang akan kita reduksi, sehingga perasaan ini sudah tidak ada lagi di dalam diri kamu. Itu yang akan kita capai pada konseling kita pada hari ini. Seperti itu. Jadi kamu sudah paham kan tujuan konseling kita pada hari ini seperti apa? Sudah paham Bu.
Karena kamu sudah paham, Ibu tadi juga sudah menjelaskan tentang kontrak waktu kita. Konseling kita akan kita lakukan sebanyak 2-3 kali pertemuan, di mana masing-masing satu kali pertemuan itu kita akan melakukan selama 40-45 menit. Oke, dan kamu tadi sudah bersedia? Betul seperti itu? Betul, Bu. Oke, betul seperti itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke tahap konseling, jadi Ibu akan menuliskan kamu atau memberikan kamu lembar hierarki. Kamu sudah tahu itu lembar hierarki apa? Belum pernah dengar, Bu. Oh, belum pernah dengar ya? Iya, Bu. Karena kan kamu baru pertama kali melakukan konseling. Betul, Bu. Nah, jadi Ibu akan mengurutkan mulai dari skala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kamu lihat di sini, ini ada skala 1, ini kan ada skala 1 sampai 10, kan? Kamu lihat. Jadi skala ini merupakan tingkat kecemasan kamu. Misalnya nih, skala 1 ini dimulai dengan dari tingkat kecemasan kamu yang rendah. Berarti itu ada pada skala 1. Sedangkan skala 10 itu merupakan tingkat kecemasan yang tinggi. Oke, kamu sudah paham? Nah, jadi Ibu ingin tanya nih kepada kamu. Coba kamu lingkari pada skala berapa tingkat kecemasan yang kamu miliki saat ini? Saya pikir dulu ya, Bu. Iya, boleh. Kamu pikir dulu. Sesuaikan ya dengan diri kamu. Misalnya kamu cemasnya pada tingkat 10, nggak apa-apa. Tingkat 10, kamu pilih tingkat 10. Saya rasa di tingkat 8, Bu. Sudah. Ibu lihat ya. Tingkat 8. Dan ini kayaknya ini tingkat kecemasan kamu sudah lumayan tinggi ya, karena kan sudah mendekati pada skala 10. Nah, tingkat kecemasan kamu berada pada skala 8. Nah, harapan kamu dan harapan Ibu, tingkat kecemasan kamu berada pada skala 2 atau 1. Bagusnya itu tingkat kecemasan kamu berada pada skala 1 setelah kita melakukan proses konseling yang akan dilakukan dalam beberapa tahap. Oke, seperti itu. Kamu sudah paham? Kalau kamu sudah paham, kita juga sudah menyusun lembar hierarki bersama. Kita akan langsung saja melakukan proses konseling. Nah, di situ kita akan melakukan konselingnya. Iya, Bu. Ya, silakan. Ayo, silakan duduk sini, Nak. Iya, Bu. Oke, jadi tadi kita sudah menyusun lembar hierarki bersama dan tingkat skala kecemasan kamu pada skala 8 ya. Oke, jadi kita mulai saja nih konseling kita pada hari ini. Kamu kan sudah duduk nih di kursi. Coba sekarang kamu cari posisi ternyaman kamu. Iya, Bu. Kamu sandaran atau kamu perlu bantal? Nggak perlu, Bu. Kamu nggak perlu bantal, bisa juga kamu pakai bantal. Pokoknya posisi ternyaman yang kamu rasakan seperti apa? Ayo. Gini aja, Bu. Kita aja ya, kamu sudah merasa nyaman duduk seperti itu? Iya, Bu. Oke, baik. Jadi tadi kita sudah menyusun sama-sama lembar hierarki, yaitu tingkat kecemasan kamu, dan tingkat kecemasan kamu berada pada skala 8. Nah, kita harap tingkat skala kecemasan kamu ini berada pada 2 atau 1 ketika kita selesai melakukan konseling. Ya, seperti itu. Nah, jadi Ibu akan memberikan teknik konseling, yaitu teknik desensitisasi sistematis. Kamu sudah pernah dengar atau sudah tahu apa itu sih teknik desensitisasi sistematis? Saya belum pernah dengar, Bu. Kamu belum pernah dengar, kamu juga belum tahu tentunya ya. Jadi bukan jelaskan. Jadi teknik desensitisasi sistematis itu merupakan salah satu teknik konseling, di mana teknik ini bertujuan untuk mengurangi atau mereduksi perasaan-perasaan cemas kamu. Atau teknik ini juga bisa digunakan untuk meredakan fobia. Kamu tahu kan fobia, ketakutan akan hal-hal tertentu. Nah, ini juga bisa digunakan dalam kasus kamu, masalah kamu, yaitu kecemasan kamu cemas menghadapi ujian. Jadi Ibu akan memberikan teknik desensitisasi sistematis dan tentunya juga akan ada relaksasinya. Seperti itu ya, kamu sudah paham?
sudah paham. Jadi kamu sudah tahu apa itu desensitisasi sistematis, kamu juga sudah tahu apa tujuannya, dan ini akan kita praktekkan, akan kita lakukan dalam konseling kita pada hari ini. Oke. Oke, sekarang coba kamu cari posisi ternyaman kamu. Gini Bu. Kamu sudah nyaman seperti itu atau kamu perlu bantal? Ibu bisa ambilkan? Gak usah Bu. Gak usah ya, karena kamu sudah merasa nyaman pada posisi ini. Sekarang kita akan masuk pada tahap relaksasi otot. Kita relaksasi otot dulu. Coba kamu regangkan badan. Oke. Tangannya, ayo tangannya diangkat ke atas, ke depan, lalu coba ke samping. Kita regangkan otot-otot kamu, ayo ke sampingnya lagi, biar kamu merasa lebih rileks ya. Oke, sudah, sekarang coba kepalanya, biar otot kepalanya nggak tegang, kamu miringkan, ayo miringkan. Gimana? Jadi seperti ini, ikuti ibu ya. Oke, tahan. Kemudian kita ganti nih di sebelah sini lagi. Kita tahan dan oke. Itu tadi adalah relaksasi otot. Nah, sekarang kita masuk pada tahap relaksasi nafas. Sekarang kamu tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, kemudian hembuskan secara perlahan, pelan-pelan hembuskan melalui mulut kamu. Kemudian tarik nafas lagi, tarik nafas dalam-dalam. Oke, bagus sekali, hembuskan secara perlahan melalui mulut. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam. Oke, tahan dan hembuskan secara perlahan melalui mulut ya. Oke, perasaan kamu sudah rileks. Itu tadi adalah relaksasi nafas ya. Sekarang mungkin ada nih kancing baju atau jam tangan yang mau kamu longgarkan biar nggak sempit di badan kamu. Udah aman sih Bu. Sudah aman ya? Ibu harap kamu dapat mengikuti instruksi dari ibu. Nah, ibu jadi di sini ibu akan menyajikan adegan. Nah, di mana ibu harap ini kamu dapat membayangkan atau mengimajinasikan apa yang ibu katakan. Ibu yang tanya, apa sih suasana apa sih yang membuat kamu senang kamu berada di pantai atau kamu berada di gunung? Apa yang membuat perasaan kamu tuh senang sekali? Saya senang kalau lagi ada di pantai Bu. Oke, kamu senang ketika kamu berada di sebuah pantai kan? Oke, jadi baik, dalam konseling ini ibu akan mengimajinasikan kamu, membayangkan, memberikan kamu imajinasi, kamu berada di pantai, kamu lagi bersenang-senang seperti itu ya, dan ibu harap kamu dapat berperan aktif dalam konseling kita pada hari ini. Jika misalnya nih, jika kamu merasa tidak kuat, kamu dapat mengatakan saya tidak kuat ibu, atau kamu dapat mengangkat tangan, kamu memberikan kode kepada ibu ya. Oke, jadi langsung saja kita masuk pada konselingnya. Sekarang kita kembali lagi, tarik nafas dalam-dalam. Ayo, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan secara perlahan. Tarik nafas lagi. Oke, hembuskan secara pelan, pelan-pelan. Kemudian pejamkan mata kamu. Oke, cari posisi ternyaman kamu, cari gaya nyaman kamu yang membuat kamu rileks. Oke, sandarkan kepala, badan kamu. Oke, kalau kamu sudah rileks, sekarang kamu bayangkan kamu berada di sebuah pantai yang begitu cantik, sebuah pantai yang begitu indah, dengan derayan ombak, tiupan air sepoi-sepoi. Pantainya itu berwarna biru, bersih, dilengkapi dengan pasirnya yang berwarna putih. Sungguh cantik, kamu menikmati dengan meminum satu buah kelapa muda. Kamu menikmati tiupan angin sepoi-sepoi. Oke, kamu bayangkan, kamu merasa senang berada di dalam situasi seperti ini. Kemudian coba kamu bayangkan kamu berada di sekolah, dan sebentar lagi akan menghadapi ujian. Sebentar lagi kamu akan ujian. Sebentar lagi
lagi kamu akan ujian, guru kamu menyampaikan bahwa 1 minggu lagi ujian akan dimulai. Oke, tetap rileks, tetap tenang, apa ya? Kamu tenang, tenangkan diri kamu, rileks. Nah, coba buka mata kamu. Apa yang kamu rasakan? Saat ibu bilang suasana pantai, saya sangat senang Bu. Tapi pas ibu bilang lagi ada di sekolah untuk menghadapi ujian, rasa cemas saya langsung muncul Bu. Rasa takut saya langsung muncul. Oke, jadi ketika ibu menyuruh kamu untuk membayangkan kamu di pantai, kamu merasa tenang, merasa rileks. Tapi ketika ibu meminta kamu untuk membayangkan kamu berada di sekolah dan sebentar lagi akan ujian, kecemasan kamu kembali timbul ya. Sekarang tarik nafas lagi, tarik nafas. Oke, kemudian hembuskan secara perlahan, tarik nafas lagi dalam-dalam, hembuskan pelan. Gimana perasaan kamu? Udah agak mendingan Bu. Sudah agak mendingan. Kamu sudah siap untuk melanjutkan konseling kita? Insya Allah siap Bu. Kalau kamu siap, coba sekarang kamu pejamkan mata. Kamu pejamkan lagi mata kamu. Oke, cari posisi ternyaman kamu. Sandarkan. Pokoknya kamu harus berada dalam posisi rileks ya. Kamu sudah berada pada posisi nyamanmu, kamu sudah merasa rileks juga? Sudah Bu. Oke, sudah. Nah, sekarang coba kamu kembali membayangkan kamu berada di sebuah pantai, kamu menikmati derayan angin, tiupan angin, dan tentunya kamu melihat sunset senja yang begitu cantik, matahari yang berwarna jingga. Tentunya kamu berada di pantai bersama teman-teman kamu, keluarga kamu, dan orang tersayang kamu. Kamu bermain, kamu mendengarkan musik, kamu makan makanan kesukaan kamu, kamu bermain dengan keluarga kamu, adik-adik kamu. Pada hari itu kamu merasa sangat senang, kamu merasa sangat bahagia karena kamu berada di sebuah tempat yang sangat kamu sukai. Oke, kamu menikmati senja, melihat matahari terbenam, ditemani dengan suara ombak yang begitu menenangkan pikiran kamu. Kamu melupakan nih semua masalah kamu yang kamu miliki, kecemasan-kecemasan yang kamu miliki, sehingga tidak ada perasaan cemas yang kamu miliki saat ini. Kamu begitu menikmatinya, kamu begitu enjoy berada dalam situasi seperti ini. Oke, bagus sekali. Kamu tetap tenang, kamu tetap berada dalam posisi tenang. Nah, kemudian coba kamu bayangkan kamu berada dalam kelas dan ternyata sebentar lagi akan ujian. 3 hari lagi kamu akan menghadapi ujian. Nah, guru kamu ini datang menginformasikan bahwa sebentar lagi ujian akan dimulai. Saya nggak kuat Bu. Sekarang coba tarik nafas dulu, tarik nafas dalam-dalam. Oke, kemudian hembuskan secara perlahan. Tarik nafas lagi. Oke, hembuskan secara perlahan. Pelan-pelan saja. Tarik nafas lagi dalam-dalam. Oke, sekarang hembuskan secara perlahan. Oke. Kenapa kamu nggak merasa tenang? Gak tahu Bu. Pas ibu bilang 3 hari lagi akan ujian, rasa cemasnya meningkat drastis Bu. Oke, ketika ibu menyuruh kamu untuk membayangkan sebentar lagi kamu akan ujian, kecemasan kamu lebih tinggi nih, lebih meningkat dibandingkan sebelumnya. Jadi semakin dekat dengan ujian, semakin timbul nih, semakin tinggi tingkat kecemasan yang kamu miliki seperti itu. Apa pelan-pelan saja ya. Jadi tadi itu kamu sudah memasuki pada tahap sedang dan kamu belum bisa nih melewatinya ya.
Oke, jadi tadi Ibu memberikan kamu relaksasi agar kamu merasa sedikit lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Oke, nggak apa-apa. Perlahan-lahan kita akan sampai pada tahap betul berarti ya. Oke, nggak apa-apa. Perlahan-lahan kamu pasti bisa untuk menghilangkan perasaan cemas yang kamu miliki saat ini. Kalau kamu sudah siap, kita akan melakukan kembali konseling kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan, ya nggak apa-apa. Kamu butuh waktu untuk menenangkan diri. Kalau kamu belum siap, kita tunda dulu. Kalau kamu sudah siap, kita akan lakukan konseling kita lagi pada hari ini. Seperti ya. Saya sudah siap, Bu. Jadi kamu sudah siap untuk melanjutkan konselingnya? Sudah, Bu. Oke, sekarang kamu cari posisi ternyaman kamu lagi. Sudah? Tadi kita sudah memasuki tahap sedang dan kamu tidak kuat untuk membayangkannya. Oke, jadi sekarang kita akan lanjutkan dan kita akan masuk pada tahap terakhir ya, atau tahap yang tinggi, oke? Ya. Kamu sudah berada pada posisi nyaman? Sudah. Ya. Sekarang tarik nafas lagi, kamu kembali tarik nafas dalam-dalam. Dalam-dalam, tahan, lalu hembuskan secara perlahan. Oke, tarik nafas lagi dalam-dalam. Tarik nafas, hembuskan melalui mulut secara perlahan. Pelan-pelan saja. Lalu tarik nafas lagi, tarik nafas dalam-dalam. Oke, dan hembuskan secara perlahan. Kemudian pejamkan mata kamu. Oke, kembali lagi Ibu ingatkan agar kamu dapat mengikuti instruksi dari Ibu. Jika kamu tidak kuat, kamu tidak tahan untuk membayangkannya, kamu dapat mengatakan saya tidak sanggup Ibu. Tapi jika kamu merasa senang, kamu merasa bahagia, kamu dapat mengekspresikannya, kamu dapat senyum. Oke, seperti itu. Sekarang kamu bayangkan kamu berada di sebuah pantai yang begitu indah. Kamu mendengarkan kicauan burung, kamu melihat nih orang-orang lain sedang berenang, sedang bermain jet ski, sedang liburan bersama keluarganya. Tentunya kamu juga bersama keluarga kamu, orang-orang tersayang kamu bersama sahabat-sahabat kamu, bernyanyi, bermain gitar di pantai. Kamu makan makanan kesukaan kamu, kamu minum satu kelapa muda, begitu segar, begitu enak rasanya. Perasaan kamu begitu tenang, kamu begitu senang berada dalam situasi saat ini. Oke, kamu melihat ombaknya itu sangat cantik, air lautnya berwarna biru, pasir pantainya berwarna putih, banyak kerang-kerangnya, banyak batu karangnya yang membuat suasana pantai tersebut menjadi begitu cantik. Oke, perasaan kamu tenang karena kamu mendengarkan suara ombak, kamu mendengarkan kicauan-kicauan burung, kamu juga ditiup angin sepoi-sepoi, kamu bercerita dengan keluarga kamu bercerita dengan saudara-saudara kamu berlari, kamu bermain. Kamu begitu bahagia saat ini, kamu begitu senang, tidak ada pikiran-pikiran yang mengganggu kamu, tidak ada perasaan-perasaan cemas yang ada dalam diri kamu saat ini. Oke, bagus sekali. Kamu tetap dalam posisi tenang, kamu tetap dalam keadaan tenang. Sekarang Ibu minta coba kamu bayangkan kamu berada di dalam ruang ujian. Kamu berada di ruang ujian. Kemudian kamu melihat nih guru kamu berjalan menuju ke ruang ujian kamu. Guru kamu berjalan. Guru kamu memasuki ruang ujian dan guru kamu saat ini duduk di tempat pengawas. Tak tenang, relax, oke, gak apa-apa, tenangkan diri kamu, tenangkan pikiran kamu, tetap tenang, tarik nafas dalam-dalam, oke, bagus sekali, tenangkan diri kamu. Gak usah cemas ya. Nah, sekarang guru kamu ini mulai membagikan soal-soal ujian. Guru kamu sudah berjalan menuju kamu untuk memberikan soal ujian.
Oke, tenang, tenang. Nah, tarik nafas dalam-dalam. Oke, hembuskan secara pelan. Tetap tenang. Jadi sekarang guru kamu memberikan kamu soal ujian, dan soal ujian itu sudah berada di atas meja kamu. Sekarang kamu mulai mengerjakan satu persatu soal ujian itu. Kamu membacanya dengan seksama, kamu membaca dengan teliti, tanpa ada satu soal pun yang tertinggal. Kamu membaca baik-baik, kamu menghitung baik-baik. Oke, tetap tenang. Kamu mengerjakannya dari soal nomor 1 sampai soal nomor 30. Kamu berhasil mengerjakannya dengan baik, kamu berhasil menjawab semuanya dengan baik. Mulai dari soal 1 sampai 30 kamu berhasil menjawabnya, kamu berhasil mengerjakannya dengan baik, kamu membacanya dengan teliti, kamu membacanya dengan seksama, tanpa ada satupun soal-soal yang tidak kamu jawab. Oke, bagus sekali. Kamu tetap berada pada posisi tenang. Dan akhirnya kamu berhasil mengerjakan soal-soal ujian dengan tenang, tanpa ada perasaan cemas. Kamu berhasil menyelesaikan ujian hari ini, kamu berhasil mengerjakan dan menjawab soal-soal dengan baik, dan tanpa ada satu soal pun yang tertinggal. Kamu berhasil melakukannya, kamu berhasil menyelesaikan ujian ini dengan baik. Sekarang coba buka mata kamu. Oke, tadi gimana perasaan kamu? Saya hampir nggak kuat Bu saat ini dengan udah tiba saatnya ujian. Namun apa yang membuat kamu bisa bertahan? Karena saya mencoba untuk menenangkan diri dengan cara tarik nafas dan hembuskan nafas dengan perlahan. Oke, bagus sekali. Jadi kamu yang awalnya kamu nggak kuat, tapi kamu berusaha untuk menenangkan diri, membuat diri kamu rileks sehingga kamu dapat bertahan pada tahap terakhir ini. Ibu sangat bangga, ibu sangat senang. Tentunya banyak sekali perubahan yang terjadi, yang dari yang awalnya kamu merasa tidak kuat sehingga kita berhasil melakukannya. Ibu sangat senang sekali karena kamu berhasil melewati tahap tersulit yang tadi ibu berikan kepada kamu. Dan ibu sangat senang kamu berhasil mengerjakan soal-soal ujian tanpa ada gangguan. Tadi ibu lihat dari gerak-gerik kamu tenang, kamu tidak cemas seperti ketika awal ibu memberikan kamu imajinasi tentang ujian. Oke, kamu juga merasakan perubahan seperti apa? Ibu sangat senang, ibu sangat bangga karena kamu berhasil melakukan konseling pada hari ini. Ibu ingin tanya nih, gimana sih perasaan kamu? Tentunya saya juga senang Bu. Kamu juga senang kan? Kamu merasa lebih rileks dari sebelumnya? Oke, seperti itu. Nah, berarti konseling kita pada hari ini berhasil. Namun seperti itu, ibu akan kembali nih mengetes atau memberikan kamu skala kecemasan untuk mengetahui seberapa jauh kecemasan kamu berkurang setelah kita melakukan konseling kita pada hari ini. Oke, kalau begitu kita kembali ke mejanya ibu dan kita akan melakukan tes hierarki lagi ya. Kita akan menyusun lembar hierarki bersama. Silakan. Silakan duduk nak. Oke, karena tadi kita telah melakukan konseling, nah sekarang kita akan kembali menyusun lembar hierarki. Sama seperti tadi ya, sebelum kita melakukan konseling ya. 7, 8, 9, 10. Jadi ini ada tingkat skala kecemasan yang sama seperti dengan tadi sebelum kita melakukan konseling. Nah, setelah melakukan konseling, tingkat kecemasan kamu berada pada skala berapa? Saya pikir dulu. Iya, nggak apa-apa, kamu pikir dulu yang sesuai dengan perasaan kamu saat ini.
Saya rasa sekarang ada di tingkat 6 Bu. Coba Ibu lihat ya. Oke, bagus sekali. Jadi tingkat kecemasan kamu saat ini berada pada skala 6. Berarti kamu mengalami peningkatan nih. Pengurangan nih. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, kalau Ibu lihat sekarang tingkat kecemasan kamu berada pada skala 6. Berarti sudah berkurang nih. Dari yang awalnya dari skala 8 sekarang berkurang menjadi 6. Oke, berarti lumayan ada peningkatan. Nah, gimana tadi perasaan kamu setelah melakukan konseling? Kecemasan saya udah mulai ngurang Bu. Sama berkurangnya dan kamu merasa lebih tenang ya sudah dibandingkan sebelum kita melakukan konseling. Oke, begitu ya, ya seperti itu. Nah, sebelum kita mengakhiri konseling ini, Ibu akan memberikan kamu homework, Ibu akan memberikan kamu PR. Oke, kamu paham? Nah, tugas kamu melakukan konseling sendiri di rumah, seperti yang tadi kita sudah lakukan. Oke, kamu lakukan konseling teknik desensitisasi sistematis sendiri di rumah. Kamu kan tadi sudah melihat Ibu dan kamu juga sudah mempraktekannya sendiri, otomatis kamu sudah mengetahui langkah-langkahnya ya. Kamu sudah tahu kan langkah-langkahnya, jadi Ibu harap kamu dapat melakukannya sendiri di rumah, kamu dapat mempraktekannya sendiri di rumah, dan kita akan kembali lagi untuk melakukan konseling. Apakah kamu bersedia? Saya bersedia Bu. Oke, nah ketika kamu melakukan konseling sendiri di rumah, kamu melakukannya pada skala 6 ya. Kemudian ketika kamu sudah selesai melakukan konseling sendiri, kamu ukur kembali nih tingkat kecemasan kamu berada pada skala berapa. Oke, apakah ada peningkatan, ataukah berkurang, atau bertambah, atau tetap pada skala 6. Itu yang mau kita tahu ya. Makanya Ibu berikan kamu tugas agar kamu dapat melatih diri kamu sendiri. Nah, kira-kira kapan nih kita dapat bertemu lagi? 1 atau 2 hari lagi Bu. 1 atau 2 hari lagi ya. Jadi lebih cepat lebih baik tentunya. Oke. Jadi Ibu tunggu besok atau lusa kita ketemu lagi. Kita ketemu pada jam yang sama. Nah, seperti itu. Kita akan melakukan konseling seperti yang tadi kita lakukan pada sesi berikutnya. Ya Bu. Oke, kamu bersedia? Saya bersedia Bu. Oke. Kalau kamu bersedia, apakah masih ada yang ingin kamu tanyakan? Saya rasa udah nggak ada Bu. Sudah nggak ada, sudah jelas ya semuanya yang Ibu beritahu. Oke, kamu sudah paham semuanya, kamu sudah tahu tugas kamu. Oke, baiklah. Kalau gitu kita akhiri saja sesi konseling kita pada hari ini. Kamu dapat kembali ke kelas kamu karena sebentar lagi bel akan berbunyi. Kalau gitu saya balik dulu ya Bu. Iya. Makasih ya Bu. Iya, nah, sama-sama.